Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima hulika wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi wal haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi nadim. Ya, lanjut untuk kitab yang kedua, kitab yang baru, kitab Dinding Sunyi. Kemarin kita masuk part 1, sekarang kita akan masuk ke part yang kedua. Dinding Sunyi part 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah wassalamu wa ba'du. Qala Allah ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya. Ini surat Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyyan. Engkau tidaklah menemukan yang serupa dengannya. Maksudnya dengan Allah. Jadi maksudnya Allah itu tidak serupa dengan apapun. Allah itu berbeda dengan yang selain Allah. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamislihi syai'un. Nah, sesungguhnya keyakinan bahwa Allah itu ada tanpa tempat itu adalah akidah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau para ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini kalau Allah itu ada tanpa bertempat. Ya. Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka juga sama. Akidah mereka seperti itu, meyakini bahwa Allah itu tidak bertempat. Nah, jadi mereka itu dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu kelompok mayoritas umat yang merupakan al-firqah an-najiyah, yaitu golongan orang yang selamat. Seperti sabda baginda Nabi, kelak di akhir zaman umatku itu akan terbagi menjadi berapa golongan? 72 golongan, dan yang satu golongan itu yang akan selamat yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Dalil di atas keyakinan tersebut selain dari Quran surat Maryam tadi, ada juga di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, yaitu laisa kamislihi syai'un. Dia, Allah, itu tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi Allah tidak mirip sesuatu, dan makhluk itu tidak ada yang mirip dengan Allah. Maksudnya seperti itu. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran, yang menjelaskan bahwa Allah itu sama sekali tidak menyerupai makhluknya. Nah, ulama Ahlus Sunnah itu menyatakan bahwa alam itu makhluk Allah juga. Itu terbagi kepada dua bagian, yaitu benda dan sifat benda. Nah, kemudian benda itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil. Para ulama menyebutnya dengan al-jauhar al-fard. Dan yang satunya adalah benda yang masih bisa terbagi menjadi bagian-bagian, itu jisim. Nah, benda yang terakhir ini atau jisim ini terbagi menjadi dua macam, yaitu benda latif atau benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti halnya cahaya, kegelapan, ruh, angin, dan sebagainya. Itu termasuk benda latif.
Yang kedua adalah benda katsif. Itu benda yang dapat dipegang oleh tangan. Contohnya benda-benda padat, benda-benda cair, batu, manusia, binatang itu masih bisa dipegang. Nah, sedangkan sifat-sifat benda itu adalah seperti bergerak, itu sifat benda. Diam, itu sifat. Berubah bentuk, bersemayam, bertempat, berarah, duduk, naik turun, dan sebagainya itu adalah sifat-sifat benda. Ayat yang di atas itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu tidak menyerupai makhluknya, bukan merupakan al-jauhar al-fard, juga bukan benda latif ataupun benda katsif. Allah tidak masuk dalam kategori itu. Nah, dan dia tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. Jadi Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat-sifat benda tadi. Allah duduk, Allah bersemayam, Allah berarah, itu tidak bisa. Ayat tersebut itu cukup untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah itu ada tanpa tempat dan arah. Nah, karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka itu akan banyak yang serupa dengan dia. Banyak nantinya. Nah, karena dengan demikian berarti yaitu memiliki dimensi. Berarti memiliki dimensi kalau seperti itu. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada kedalamannya mungkin. Kalau seperti itu. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, sedangkan sesuatu yang demikian, yang memiliki dimensi itu, maka itu adalah makhluk. Yang mana makhluk itu membutuhkan kepada yang menjadikannya di dalam dimensi tersebut. Jadi makhluk itu membutuhkan pencipta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Ini riwayat Bukhari dan Baihaqi dan Ibnu Al-Jarud. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada pada azal, yaitu ada tanpa permulaan, dan belum ada sesuatu pun selainnya. Nah, makna dari hadis ini bahwasanya Allah itu ada pada azal, itu keberadaan tanpa awal. Keberadaan tanpa awal. Dan akal manusia itu tidak akan bisa menjelaskan yang namanya ada tanpa awal. Nggak akan bisa. Bisa nggak ada tapi tanpa awal. Akal itu nggak bisa menjelaskan. Tidak ada sesuatu pun selainnya itu bersamanya. Nggak ada. Saat azal itu belum ada apa-apa. Belum ada angin, cahaya, kegelapan, arsy, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat dan arah bahkan juga. Itu belum ada. Jadi hanya ada Allah saat itu, hanya ada Allah. Maka berarti Allah itu ada sebelum terciptanya tempat dan arah, sebelum terciptanya segala sesuatu. Maka ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah. Karena kalau bisa berubah, maka itu adalah ciri-ciri dari makhluk. Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah. Begitu pula akal akan menerima wujudnya atau keberadaannya, yaitu tanpa tempat dan arah, setelah terciptanya tempat dan arah. Jadi dulu maupun sekarang Allah itu tetap sama.
tanpa tempat dan arah. Sebelum Allah menciptakan sesuatu dan sesudah Allah menciptakan sesuatu, Allah itu dalam sama, nggak berubah. Hal ini bukanlah bukan penafikan atas adanya Allah, sebagaimana ditegaskan juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Kanallahu wala makana wa huwal ana ala ma alaihi kana. Allah ada dan belum ada tempat, dan dia sekarang tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Nah, ini dituturkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya, yaitu Al-Farq Bain Al-Firaq. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wal Wasyifat halaman 506 berkata, sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah SAW, yaitu anta zahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dzunaka syai'un. Engkau ya Allah zahir, yang segala sesuatu menunjukkan akan adanya. Tidak ada sesuatu apapun di atasmu, dan engkau al-batin, yang tidak dapat dibayangkan. Tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jika tidak ada sesuatu apapun di atasnya dan tidak ada sesuatu apapun di bawahnya, maka berarti dia itu ada tanpa tempat. Al-Imam As-Sajjad Zain Al-Abidin Ali Ibnu Al-Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib berkata, Andallahu alladzi la yahwika makanun. Engkaulah ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Nah, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Az-Zabidi dalam Itaf As-Sadah Al-Muttaqin bi Syarh Ihya. Ini dari Syarah Ihya Ulumuddin. Nah, dengan rangkaian sanad yang mutasil, yang kesemuanya perawinya itu adalah Ahlul Bait. Adapun ketika seseorang menghadapkan kedua telapak tangan ke arah langit ketika berdoa, nah ketika berdoa kan menghadapkan tangan ya ke atas langit, ke atas. Nah, hal ini tidak menandakan bahwa Allah itu berada di atas langit. Enggak ada. Nah, dunia ini kan bulat. Kalau orang yang sedang di atas menengadahkan ke atas langit, bilang Allah ada di atas, berarti Allah di sana, di ujung dunia yang sana. Nah, orang yang bawah kan menengadahkan tangannya kan berarti ke bawah. Maka hal ini tidak menandakan bahwa Allah itu berada di arah langit. Akan tetapi karena langit itu adalah kiblat berdoa dan merupakan tempat turunnya rahmat dan barokah. Nah, makanya kalau kita berdoa itu menengadahkan tangan ke langit. Nah, sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan sholat, ia menghadap ke Ka'bah. Nah, hal ini juga tidak berarti bahwa Allah ada di dalam Ka'bah. Kan? Akan tetapi Ka'bah itu adalah merupakan kiblat sholat. Ini adalah perintah bahwa kiblat adalah tempat sholat. Maka sholat menghadap kiblat. Nah, penjelasan seperti ini itu dituturkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti Al-Imam Al-Mutawalli dalam kitabnya Al-Ghunyah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Asy-Syaif As-Saqil, dan masih banyak lagi. Nah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, Ta'ala maksudnya Allah, yakni Allah. Ta'ala anil khududi wal ghayati
wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatus situ kasairil mubtada'at. Maha suci Allah dari batas-batas. Maksudnya itu bentuk-bentuk kecil maupun besar. Jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali. Maha suci Allah dari batas-batas. Batas akhir, sisi-sisi anggota badan yang besar maupun anggota badan yang kecil. Dia tidak diliputi oleh suatu apapun, baik 1 maupun 6 arah penjuru. Itu atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, itu tidak. Tidak seperti makhluknya yang diliputi oleh arah-arah tadi. Perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini merupakan ijma para sahabat dan juga ulama salaf. Diambil dari dalil dari perkataan tersebut bahwasanya bukanlah maksud dari Mi'raj bahwa Allah itu berada di arah atas lalu Nabi Muhammad naik ke arah sana untuk bertemu dengannya, melainkan maksud dari Mi'raj itu adalah untuk memuliakan Rasulullah dan memperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban makhluk Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Jadi Rasulullah bermi'raj ke atas itu bukan berarti Allah itu di sana, di atas sana, itu enggak. Maksudnya itu untuk memuliakan Rasulullah, karena itu beliau diangkat ke atas. Maksudnya seperti itu. Dengan demikian itu tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu ada di suatu tempat, itu enggak boleh. Atau di semua tempat, itu juga tidak boleh. Atau ada di mana-mana, itu juga tidak boleh. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu ada di satu arah atau semua arah penjuru. Kalau dikatakan seperti itu berarti Allah bertempat. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkata, Innallaha la makana lahu. Sesungguhnya Allah itu ada tanpa tempat. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma Wasyifat. Al-Imam Al-Asy'ari juga berkata, tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu di suatu tempat atau di semua tempat. Perkataan Al-Imam Al-Asy'ari ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Furaq dalam kitab Al-Mujarrad. Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir menukil perkataan Syekh Ali Al-Khawas, yaitu tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana. Maka akidah yang wajib diyakini adalah bahwa Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu yang wajib diyakini. Perkataan Imam At-Tahawi di atas itu juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham wahdal al-wujud. Itu membantah itu tuh. Mereka itu berkeyakinan bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk-makhluknya. Paham wahdal al-wujud itu meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk-makhluknya. Juga sebagai bantahan atas pengikut paham hulul. Paham hulul itu mereka itu berkeyakinan bahwa Allah itu menempati sebagian makhluknya. Dua keyakinan ini itu adalah kekufuran berdasarkan ijma, yaitu ijma seluruh orang-orang Islam sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi li Al-Fatawi dan imam-imam lainnya. Para imam panutan kita dari ahli tasawuf itu seperti Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan semua imam tasawuf sejati. Mereka semua itu selalu mengingatkan orang-orang Islam dari para pendusta yang menjadikan tarekat dan tasawuf itu sebagai
wadah untuk meraih dunia. Padahal mereka itu berkeyakinan wahdah al-wujud dan hulul. Nah, dengan demikian, keyakinan umat Islam dari kalangan salaf dan khalaf itu telah sepakat bahwa Allah itu ada tanpa tempat dan arah. Nah, sementara keyakinan sebagian orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka yang berkeyakinan bahwa Allah itu adalah benda yang duduk di atas arsy, itu adalah keyakinan sesat. Mereka itu menggunakan dalil di Al-Quran, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Itu dalil yang mereka gunakan. Padahal yang namanya istawa itu ada beberapa makna. Dan makna yang paling tepat yang tidak berselisih dengan dengan ayat-ayat tadi, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak bertempat dan berarah, maka istawa itu bisa dimaknai adalah menguasai. Nah, kalau seandainya dimaknai Allah itu duduk, maka berarti Allah bertempat. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, itu adalah keyakinan sesat. Nah, mereka mengatakan dengan dalil Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, tapi tidak memahami makna istawa tersebut. Nah, keyakinan ini adalah penyerupaan Allah dengan makhluknya. Karena duduk itu adalah salah satu sifat manusia. Bahkan bukan cuma manusia, binatang juga duduk. Astagfirullah. Para ulama salaf itu bersepakat bahwa barang siapa yang menyifati Allah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat manusia atau makhluk, maka ia telah kafir. Nah, sebagaimana hal ini ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddis As-Salafi, yaitu Abu Ja'far At-Tahawi, di dalam kitab akidahnya yang terkenal, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, beliau berkata, "Waman wasafallahu bi ma'nan mim ma'anil basyari faqad kafar." Barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir. Nah, padahal telah diketahui bahwa beribadah kepada Allah itu hanya sah dilakukan oleh orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Nah, Al-Imam Al-Ghazali berkata, "La tasyikhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud." Tidak sah ibadah seseorang hamba kecuali setelah mengetahui Allah yang wajib disembah. Nah, hal itu karena beriman kepada Allah dengan benar itu adalah syarat diterimanya amal soleh seseorang. Tanpa beriman kepada Allah dengan benar, maka segala bentuk amal soleh itu tidak akan diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan ini bisa memberikan sedikit pemahaman bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi nadim. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muriduna ilmun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik
والخاتم لما سبق نشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.